Halo adik-adik semua, selamat pagi, shalom. Gimana kak? Suaranya Kurang keras, keras sekali lagi kak. Ayo. Shalom adik-adik semuanya. Wah, Iya, puji Tuhan, luar Yo. biasa Kak Bambang ya. Sekarang kita ketemu lagi ya sama Kak Bambang sama Kak Novi. Novi ya. Yang dibantu oleh Kak Yefta. Ya. Pada minggu hari ini kita akan memulai kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan satu pujian, satu anak Tuhan. Yuk yang semangat ya. Ya. Adik-adik yang Semangat. semangat. Yuk. Boleh Yuk. bangkit berdiri Yuk. sambil bertepuk tangan ya. Betul Kak Novi. Ayo. Yuk mulai ya adik-adik. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sebentar Kak, sepertinya adik-adik belum semangat Kak. Masih pagi. Masih ngantuk mungkin ya. Iya mungkin. Tapi udah mandi semua kan? Sudahlah Ya, Kak, ya, sudah mandi, sudah mandi sarapan semua ya. adik-adik. Yuk yang semangat lagi karena memuji Tuhan harus Semangat. Satu anak Tuhan. Ya. Nanti adik-adik melanjutkan sampai yang ke-10 ya. Ya. 10, 9, 8 sampai satu lagi. Ya, kita Ya, akan betul. lanjutkan Yuk. satu lagi. Satu anak Tuhan. Ayo yang semangat ya. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Berapa Kak? Tiga Iya. Tuhan Pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman Pergi sekolah minggu. Satu Kak, satu Kak. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah. Iya, tiga. Tiga anak Tuhan Pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Iya. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. 2, 3, 4, 5. Iya Sampai tak terhingga tak nanti terhingga. juga. Kalau anak Tuhan bawa satu semua akan Benar. banyak sekali ya Iya. Kak Novi. Iya Kak Bambang ya. Ya, sebelum kita melanjutkan lagu pujian yang kedua, kita akan
berdoa kepada Tuhan, sikap doa. Kita akan meminta pada Tuhan agar sekolah minggu pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. semua diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berkati kami. Engkau sudah memberikan kami yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Dan Bapa, pada pagi ini kami anak-anak-Mu Sekolah Minggu GKJ Immanuel Surakarta akan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, juga akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau berkati kami hari ini, Engkau tuntun ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan penuh sukacita. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan seluruh doa dan permohonan kami ini dalam tangan kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Apakah Iya. ada mata, mulut, tangan? kaki, Iya. walaupun kecil, walaupun itu nggak seberapa. Iya. Kalau dilihat itu, tapi akan membawa yang Melakukan luar perkara yang biasa, besar. luar Mata yang biasa. sekecil ini, Iya, dapat tangan. berbuat yang Betul biasa, Kak. ya. Kita akan memujikan nama Tuhan dengan satu pujian. yuk. Mata kecil ini, adik-adik bisa semua ya. Kecil ini Iya. ya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, Kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Mata kecil ini, Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. tangan Kak, Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Ya, adik-adik semua, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Pami. Ya, adik-adik siapkan hati ya. Iya. Siapkan hati, duduk yang manis. Iya. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan sampai Yuk. selesai ya Yuk. adik-adik semuanya. Ya,
Siap ya adik-adik? Kita akan panggil Mbak Pami ya. Ya. Mbak Pami. Hai Mbak Novi, aku di sini. Iya, terima kasih Mbak Novi, Mas Bambang. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana? Sudah memuji nama Tuhan, sudah bersuka cita dengan Mbak Novi dan Mas Bambang. Kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan Bunda Pami bawakan ya, akan sampaikan. Masih siap di tempat? Masih mendengarkan? Oke, sekarang kita siapkan hati, pikiran, dan mata telinga kita untuk berkonsentrasi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, coba yang untuk kelas besar maupun kelas kecil boleh disiapkan alat tulis. Karena nanti setelah firman Tuhan akan ada kuis dari Bunda ya. Disiapkan pensil atau bolpen, kemudian kertas atau buku boleh ya. Sudah siap semua? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa kami yang telah memelihara hidup kami. Pada pagi hari ini kami beserta anak-anak sekolah minggu DGKJ Immanuel mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Bapa telah pelihara kami hingga pada saat ini kami boleh bersama-sama untuk sekolah minggu. Dan pada saat ini sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati kami, Engkau mampukan kami, Engkau siapkan kami sehingga kami boleh menerima, boleh menelaah firman-Mu dengan sepenuh hati kami. Dan kami dapat memahami apa yang Kau maksud dengan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelumnya kami sapa dulu semua adik-adik di sekolah minggu di Ngasinan, baik di Pucang Sawit, di Panggung Rejo maupun di Ngorsan. Siapkan ya, nanti setelah firman akan ada kuis. Dan kalau tidak mendengarkan, pasti nanti tidak bisa menjawab kuisnya ya. Kuisnya itu nanti untuk aktivitas kalian, selain ada mewarna, juga ada kuis yang untuk anak besar. Oke, firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita ambil dari Kitab Perjanjian Lama, dari Keluaran 12, boleh dicatat biar ingat, Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Ya, dipersiapkan. Boleh dibuka Alkitabnya, boleh dibaca sebentar. Kemudian untuk ayat indah, ayat hafalan, ayat emas pada saat ini diambil dari Keluaran 12 ayat 14a. Berarti kalau nanti kalian mencari Bunda nggak ada 14a dan b-nya. Nah, nanti caranya mencari ayat 14 itu kamu baca sampai titik. Ya, sampai titik, kemudian kan ada ayat berikutnya, ada kata-kata berikutnya sebelum ayat 15. Nah, sampai titik itu yang 14a. Jelas? Oke, itu ya ayat pendukung kita pada saat ini. Sekarang Bunda ingin bercerita. Coba, kalian ingat, kalian pasti sudah hafal, sudah tahu semua. Hari kemerdekaan bangsa kita yang cintai ini, bangsa Indonesia yang subur, yang indah, yang makmur. Kira-kira tanggal berapakah kita merayakan hari kemerdekaan itu? Ayo, siapa yang tahu boleh menjawab. Yang tidak tahu boleh tanya kepada ayah bunda, kakak, Pak Le, Bule, Pak D ya. Kita merasakan bahwa kalau kita sudah memperingati hari kemerdekaan kita, barusan kita peringati, tetapi biasanya kita melihat di televisi itu upacara. Cuman kemarin di televisi itu upacara secara virtual saja ya. Benar sekali, hari kemerdekaan kita peringati setiap tanggal 17 Agustus ya. Tahu nggak kalian mengapa kita memperingati hari kemerdekaan? Kalau ada merdeka, pasti ada penjajah. Sebelum kita merdeka,
bangsa kita tercinta ini dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang. Bangsa Belanda menjajah kita selama 350 tahun atau 3,5 abad. Sedangkan bangsa Jepang menjajah bangsa kita selama 3 tahun. Ya. Jadi untuk yang bangsa Belanda 3,5 abad, tapi kalau bangsa Jepang 3 tahun. Itu menjadi bangsa yang dijajah itu sangat-sangat tidak enak. Di situ ada penderitaan, ada kesesakan, ada kesusahan, ada rasa yang tidak enak, sungguh-sungguh tidak enak. Kita sangat menderita, mau makan saja susah, mau bekerja semua ditindas oleh penjajah. Itulah yang juga dirasakan oleh bangsa Israel. Kalau bangsa kita, bangsa Indonesia yang tercinta dijajah oleh Belanda dan Jepang. Kalau bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir. Kita mengetahui bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang sangat dicintai Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Nah, setelah minggu kemarin kita mendengarkan cerita dari kakak kita bahwa Musa ingin mengeluarkan, ingin mengangkat bangsa Israel yang dijajah bangsa Mesir dari penjajahan itu. Musa ingin membebaskan karena Musa menerima mandat dari Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir dengan 10 hukum, tetapi Musa baru menjalani 9, 1, 2, 3 hukuman yang diberikan oleh bangsa Mesir tidak diindahkan oleh Raja Firaun, sehingga Tuhan masih memberikan hukuman atau tulah. Ya, itu. Sehingga Musa dipanggil lagi oleh Tuhan. Musa dan Harun dipanggil oleh Tuhan. Musa, Harun dipanggil oleh Tuhan untuk menghadap Raja Firaun sekali lagi. Karena bangsa Mesir tidak mau melepaskan bangsa Israel yang dijajah. Sampai Tuhan memberikan hukuman, Raja Firaun masih mengeraskan hatinya. Tidak rela kalau bangsa Israel itu merdeka. Tidak rela kalau bangsa Israel itu keluar dari bangsa Mesir. Karena mereka pikir, Raja Firaun pikir, kalau bangsa Israel saya keluarkan nanti tidak ada yang bisa menolong saya. Membangun kota saya. Mengerjakan sawah saya untuk menghidupi rakyat-rakyatnya. Oleh sebab itu, dia mengeraskan hati. Dia tidak mau mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tidak mau bangsa Israel merdeka. Oleh sebab itu, Tuhan juga memakai Raja Firaun untuk selalu mengeraskan hatinya. Tidak mau merelakan bangsa Israel merdeka, keluar dari bangsa Mesir. Tuhan memanggil lagi Musa dan Harun. Musa dan Harun, kamu harus menghadap Firaun. Katakan bahwa kamu ingin meminta bangsa Israel keluar dari Mesir. Bangsa Israel akan kuberi tanah kemerdekaan, yaitu tanah Kanaan. Nah, ini Musa dan Harun menghadap Raja Firaun. Ia meminta, Tuanku, keluarkanlah bangsaku. Apa kamu tidak merasakan hukuman yang sudah Tuhan berikan? Satu air menjadi darah, katak, lalat, belalang, hujan salju, gelap gulita, sakit sampar pada hewan, kemudian barak, semua mengalami yang dialami oleh hewan dan manusia. Bahkan yang ke-9 itu 3 hari lamanya semua bangsa Mesir mengalami gelap gulita. Meskipun sangat merasakan, Firaun tetap mengeraskan hatinya. Oh tidak, ternyata hukuman Tuhan sudah bisa saya lalui, tidak akan saya berikan. Kemudian bagaimana? Tidak diberikan, Musa dan Harun meninggalkan Raja Firaun. Di mana ini? Raja Firaun kok tidak mau melepaskan bangsa Israel? Pada saat Musa dan Harun bingung, Tuhan berfirman, Hei Musa, katakan
berkatakanlah kepada bangsa Israel dan suruh dia mengingat sampai turun-temurun dari mulut ke mulut, memberitakannya kepada anak cucunya bahwa mulai saat ini, bulan ini, pertama kali bangsa Israel harus mengingat-ingat. Aku akan mengeluarkan bangsa Israel dengan memberi tulah hukuman kepada bangsa Mesir, yaitu anak sulung akan mati apabila dia tidak mendengarkan aku. Yang terakhir kalinya Tuhan menyuruh Musa. Apa kira-kira yang disuruh Tuhan? Musa, kamu harus memberitakan hal ini kepada bangsamu, kepada saudaramu, bahwa pada hari ini, bulan ini, tanggal 10, bangsa Israel harus memberikan korban bakaran berupa kambing atau anak domba. Anak domba atau kambing itu harus kamu pelihara selama 14 hari kamu kurung sebelum dipersembahkan, sebelum dibakar. Ya. Tidak boleh direbus, tidak boleh diberi bumbu, tidak boleh digoreng, tidak boleh. Harus dibakar, itu perintahnya. Pada tanggal 10 bulan ini harus bangsa Israel memberikan korban bakaran. Ciri-cirinya korban bakaran yang akan disembelih atau diberikan itu anak domba jantan. Anak domba jantan berumur kira-kira 1 tahun. Tidak boleh cacat, tidak boleh sakit, harus yang sehat. Boleh anak domba, boleh kambing. Setiap keluarga, satu kakak harus menyembelih 1 ekor. Maksud saya, harus mengorbankan 1 ekor. Kalau dianggap satu rumah itu berlebihan 1 ekor, boleh mengajak tangga sebelah. Ya, boleh sampai daging ini nanti habis. Harus dimakannya nanti dengan roti tak beragi dan sayur pahit. Itu ya, itu syaratnya. Jadi dombanya tidak boleh cacat, umurnya harus kurang lebih 1 tahun, tidak boleh lebih. Kemudian tidak boleh sakit, harus yang sehat. Ya, itu jadi tanggal 10 pada saat itu harus dikorbankan. Tetapi sebelumnya 14 hari sebelum dikorbankan itu harus dikurung, diberi makan supaya dia sehat. Nah, baru pada tanggal 10 dikorbankan. Nah, kemudian setelah itu dikorbankannya itu pada sore hari atau senja. Tidak malam, tidak pagi, tetapi sore hari. Jadi tanggal 10 sore hari dikorbankan dengan cara dibakar atau dipanggang. Tidak boleh direbus, tidak boleh digoreng. Kemudian bagaimana cara memakannya? Nah, masih ada sebelum dimakan. Nanti panggangannya itu harus dimakan dengan roti tak beragi dan sayur pahit. Setelah itu, setelah disembelih kambing atau anak domba ini, darahnya harus diambil sedikit untuk dioleskan di tiang pintu kanan kiri, kemudian atas. Jadi tiang pintu itu, pintu kan ada tiangnya kanan kiri. Itu harus dioles, kemudian atasnya. Seperti ini. Nih. Seperti ini ya. Jadi darah domba dari yang akan dikorbankan itu darahnya harus diambil, dioleskan di tiang kanan kiri dan atas. Ini sebagai tanda bahwa ini adalah bangsa Israel. Dia telah mengorbankan dombanya untuk perintah, untuk mentaati perintah Tuhan. Ini sebagai tanda
pada saat itu, karena pada tanggal itu, pada saat itu setelah makan, semua bangsa Israel anggota keluarga harus menunggu di rumah sampai Tuhan akan datang, akan mengelilingi bangsa Mesir, serta akan melihat kalau rumahnya tidak ada tanda darah yang dioleskan di pintu, maka anak sulung dan hewan yang sulung akan dimusnahkan. Jadi yang tidak ada tanda darahnya itu akan dimusnahkan. Tuhan dengan cara itu, Tuhan melalui, kalau ada tanda darah, berarti Tuhan lewat, tidak akan kena hukuman. Anak sulung akan tetap hidup, hewan-hewan yang sulung juga akan hidup. Tetapi kalau tidak ada tanda darah itu, maka kena tulah. Anaknya yang sulung akan mati, hewan-hewannya juga akan mati yang sulung. Kemudian bagaimana cara memakannya? Cara memakannya itu, bangsa Israel harus memakai ikat pinggang. Jadi perutnya pakai ikat pinggang. Setelah pakai ikat pinggang, harus pakai terompah. Kalau tidak punya terompah, kira-kira kalau sekarang sepatu ket ya, karena mau pergi. Setelah pakai ikat pinggang dan terompah, kemudian membawa teken. Apa itu ya bahasa Indonesia ini tekan? Oh, membawa tongkat, iya, tongkat. Nah, dengan itu berarti apa? Mau pergi, seakan-akan mau pergi. Tuhan menginginkan seperti itu. Pergi kemana? Kalau kamu ingin dilalui, kamu harus cepat-cepat pergi. Lah, perginya nanti kemana? Ternyata perginya nanti akan dikeluarkan dari bangsa Mesir. Akan dibebaskan, akan diberi kemerdekaan biar tidak dijajah lagi. Itu ya. Jadi seperti itu cara makannya. Makanya kambing yang setelah dipanggang tidak boleh kakinya saja, perutnya saja, tidak. Semuanya, semua tubuhnya dari kepala, kaki sampai isi-isi perutnya juga harus dipanggang. Dan harus dihabiskan malam itu juga setelah dikorbankan. Tidak boleh tersisa. Kalau ada tersisa harus dibuang, dibakar semuanya, ya. Tidak boleh ada untuk sisa. Besoknya kalau masih tersisa harus dibakar semuanya sampai habis, nggak boleh tersisa. Itu cara makannya, ya. Cara makannya harus jadi pertama harus memakai ikat pinggang dan kenceng, kemudian pakai terompah, sepatu terompah. Kalau dulu yang diikat-ikat itu ya, terompah biar untuk lari nggak lepas. Nah itu ya. Kemudian setelah itu harus membawa tongkat, itu menandakan kalau akan cepat-cepat pergi, akan meninggalkan rumah. Maksudnya di situ meninggalkan berarti itu satu pertanda. Setelah Tuhan memberi hukuman ini, kamu akan bangsa Israel akan dikeluarkan dari penjajahan Mesir. Akan dibawa keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Jadi artinya itulah Paskah yang pertama kali bagi bangsa Israel. Dan hal itu harus dituturkan turun-temurun kepada anak cucunya sebagai peringatan bahwa Tuhan mengasihi bangsa Israel dan akan melepaskannya dari penjajah. Itu ya, artinya dilewati itu atau Paskah pertama. Dalam bahasa Ibrani artinya Pesah. Pesah itu Paskah. Dilalui, dilewati. Kalau bangsa Israel mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Musa, maka ia selamat dan ia akan berangkat keluar dari bangsa Mesir, meninggalkan bangsa Mesir menuju tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan, tanah yang penuh susu dan madu. Itu ya yang dijanjikan Tuhan. Jadi kalau taat dan melakukan perintah Tuhan, maka bangsa Israel akan selamat, akan merdeka. Boleh meneriakkan, "Hore, aku merdeka, aku bebas." Karena Tuhan meluputkan dari hukuman, dari tulah, yaitu anak sulung meninggal. Nah sekarang bagaimana dengan adik-adik? Kalau bangsa Israel tadi taat perintah Tuhan dan melakukan selamat, maka adik-adik juga ya. Untuk mengenang Paskah yang mula-mula,
Kalau anak-anak, adik-adik mendengarkan perintah Tuhan, menaatinya, dan melakukannya, maka kedamaian akan diperoleh. Kemerdekaan, kebebasan akan diperoleh. Tidak akan musnah, tidak akan jatuh ke dalam dosa, tetapi bebas dari penjajahan dosa. Itu intinya ya. Jadi Paskah mula-mula itu intinya seperti itu. Kalau sekarang kita sudah memasuki dalam era perjanjian baru, Paskah yang sekarang artinya yaitu kebangkitan Tuhan Yesus menuju ke surga. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati naik ke surga untuk membebaskan adik-adik. Itu ya. Jadi tema kita pada saat ini intinya apabila kita taat, menaati perintah Tuhan dan melakukannya, maka keselamatan, kebebasan, kedamaian, sukacita yang akan kita peroleh. Itu ya. Jadi itu firman Tuhan pada saat ini. Nah, kalau ini gambar yang ini. Gambar yang cara makan. Harus pakai ikat pinggang. Ini ya, ini cara makan. Tadi lupa Bunda nggak nunjukkan gambarnya ini. Pakai ikat pinggang, pakai terompah, harus bawa tokat. Langsung, nah siap-siap. Nah sambil menunggu, kalau ada darah tadi dilewati, tuh ini. Ini kalau, ini hukumannya kalau tidak ada olesan darah di pintu tadi seperti ini, anak sulung meninggal. Ini tuh tadi lupa belum ditunjukin Bunda. Ya. Nah setelah itu ini yang gambar terakhir ini karena merdeka bebas tadi kan sudah disuruh pakai ikat pinggang, bawa tongkat, pakai terompah. Lah ini keluarnya dari bangsa Israel ini akan menuju tanah Kanaan. Akhirnya Raja Firaun memberikan ini ya, memberikan kebebasan bagi bangsa Israel untuk keluar dari bangsa Mesir dan menuju ke tanah Kanaan. Ini siap-siapnya ini, ya. Berarti kalau kita sudah taat dan melakukan firman Tuhan, kita juga akan bebas seperti bangsa Israel ini. Bebas, merdeka, dengan keselamatan kita, dengan sukacita dan kedamaian akan kita peroleh. Itu cerita kita pada hari ini. Terima kasih. Mari sebelumnya kita tutup dengan doa. Persiapkan hati, pikiran, mata kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berikan firman-Mu pada pagi hari ini kepada kami anak-anak-Mu, agar kami senantiasa mengingat akan Paskah yang mula-mula bahwa Engkau telah melewati, Engkau telah melalui kami, sehingga kami boleh terlepas dari tulah dan hukuman dari Tuhan. Dan Engkau telah bebaskan kami, sehingga kami memperoleh kemerdekaan, memperoleh kesukacitaan, memperoleh kedamaian, karena Tuhan telah menyertai kami. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan, untuk ketaatan kami, sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan, sehingga kami akan memperoleh kemuliaan, keselamatan bagi kami semua. Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk adik-adik kami, untuk pendidikannya, untuk kesehatannya. Kiranya Tuhan selalu berkati adik-adik kami sehingga mereka selalu tetap menjaga kesehatan dalam masa pandemi ini. Kiranya Bapa mampukan, Bapa beri kekuatan, kesukacitaan, kedamaian sehingga mereka tetap menjadi anak-anak yang ceria, anak-anak yang manis, anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat dan cerdas. Kami yakin dan percaya Bapak akan memberikan itu semua bagi adik-adik kami yang taat dan akan melakukan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua adik-adik kami, kiranya Bapak tetap memelihara kesehatannya, Bapak tambah-tambahkan berkat sehingga mereka dalam mendidik putra-putrinya tetap di dalam kuasa Tuhan, tetap di dalam jalur Tuhan, sehingga mereka menjadi orang tua yang takut akan Tuhan dan bertanggung jawab untuk pendidikan dan kesehatan bagi anak-anaknya. Terima kasih ya Bapak, kami percaya Engkau akan mampukan kami untuk melakukan itu semua. Kami juga berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus,
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, itu cerita dari Bunda. Kita akan lanjutkan bersama Kak Novi dan Ya, adik-adik semua, kita tadi sudah mendengarkan cerita dari Bunda Pami ya. Tentang apa tadi? apa? Paskah mula-mula. Paskah mula-mula. Lah, saat ini adik tadi sudah diingatkan Bunda Pami untuk kelas besar menyiapkan apa? Pensil Pensil? sama kertas Ya. ya. Karena ada Kuis. Iya, nanti untuk apa? Aktivitas saat ini. Nanti jawabannya bisa difoto, bisa dikirimkan ke ibu guru masing-masing. Terus ada lagi Kak Novi untuk yang mungkin yang kelas kecil yang tidak bisa, Betul. bisa untuk mewarna. Betul. Ya. Untuk kelas kecil nanti kita akan sediakan gambar untuk diwarna ya. yang sudah dilewati oleh Allah itu ya. Nanti bisa diwarnai, juga bisa difoto untuk absen juga. Iya, nanti bisa dikirimkan ke guru masing-masing. Betul ya. Adik-adik sudah siap untuk yang siap. kelas besar, pensil, kertas. Kita akan bacakan kuisnya. Iya, nanti bisa didengarkan, bisa ditulis, nanti bisa juga Langsung jawabannya saja ya Kak Bambang ya. Iya, betul. Dengarkan ya, sudah siap semua? Sudah siap? Sama pensilnya, alat tulisnya? Telinganya Iya. didengarkan soalnya. Tadi jawabannya sudah ada semua di Bunda Pami. Jelas Iya, sekali. kalau kalian mendengarkan cerita Bunda Pami, Pasti mudah tahu jawabannya. untuk Iya. mengerjakan ini Betul. ya. Betul. Yuk kita mulai aja ya. Iya. Yuk adik-adik siap untuk pertanyaan yang pertama, untuk kuis yang pertama, yaitu ini pertanyaannya. Siapakah yang diutus Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Iya. Iya. Siapa Itu ya. yang diutus Allah? Untuk memimpin bangsa Mesir itu keluar ya. Ya, itu Jawab. pertanyaan. Jawab ya. Ya. Sudah semua? Sudah? Ya. Oke, kita akan lanjut soal yang kedua. Gampang sekali ini, Kak. Iya. Siapakah nama kakak Musa? Iya. Siapakah Gampang kan? nama kakak Musa? Iya. Ya. Sudah? Cepet ini pasti Kak. Iya, Langsung pasti sudah tadi mendengarkan mudah sekali. Iya. Yuk kita lanjut yang Nomor? ketiga. Ya. Ya. Musa dan Harun berjumpa dengan penguasa Mesir atau raja Mesir. Nah, siapa namanya itu? Siapa nama raja Mesir itu? Rajanya ya Kak ya? Nah, rajanya itu raja Mesir yang dijumpai itu siapa? Itu sudah terkenal Iya. itu rajanya itu di mana-mana, Yuk. di penjuru dunia. Yuk jawab ya. Siapa raja Mesir yang dijumpai Musa dan Harun? Ya. Raja, seorang raja besar. Sudah? Soal selanjutnya. Pada tanggal berapakah orang Israel diperintahkan Allah untuk menyembelih ternaknya? Iya. Tadi juga sudah dijelaskan Ya. Bunda Pami. Ya, kira-kira Langsung iya Gitu, pasti. Kak. Iya. Yuk, Lanjut, sudah semua? Yuk, sudah. kita lanjut ya. Binatang apakah yang harus disembelih? Gajah. Iya. Nah, tadi kalau mendengarkan pasti langsung gampang nih. Ya, itu. apa binatang apa tadi ya? Yuk, udah ya. Saya kira sudah bisa semua langsung ini ya. Yuk, kita lanjut lagi. Lanjut soal lagi. Tadi Bunda Pami juga sudah menceritakan detail banget ya
detail sekali. Ada umur berapa, hewan apa gitu ya. Terus sebutkan 3 kriteria anak domba jantan yang disembelih. Iya. Apa? Kriterianya apa Kriterianya yang apa? harus disembelih? Ya. Harus berumur berapa Iya, tahun? Betul. Tadi ya, Apa ingat masih kan? bayi? Ingat kan? Mm-mm. Itu sudah semua sudah dijelaskan Bunda Ya. Pami tadi. Kita udah semua? Tunggu sebentar. Ya. Kak Novi, tunggu sebentar. Itu baru mikir sebentar. 3 Oh. kriteria. Iya. Apa? Yuk. Anak domba jantan yang harus disembelih. Wah, Udah? Udah ya? sudah. Oh, sudah semua itu. Yuk, ya kita lanjut aja ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Ya. Sebelum disembelih, anak domba atau kambing itu harus dikurung sampai berapa hari? Lah. Nah, tadi ya, anak domba ya, tadi yang sebelum disembelih harus dikurung berapa hari? Ya, yo, gampang ini, Gampang. berapa hari? Gitu. Kelihatannya sudah pintar-pintar semua Iya, udah Kak. mendengarkan. Wah, Iya. udah mendengarkan sekali ya. Sudah? Iya. Kita lanjut Hmm. soal berikutnya. Tinggal berapa soal ya Kak ya enaknya ya? 100. Iya. Kebanyakan. Wah, banyak nanti. Allah nulisnya. Iya. Iya ya. Yuk, Kita lanjut yuk, lagi. Kita lanjut lagi yuk. Ini mudah juga ini. Tadi Mbak Pami juga sudah memberikan, oh ini loh gambarnya, sudah, oh ini loh, Iya. pakai ini loh, gitu ya. Tunjukkan lewat gambar ya. Betul kan? Jadi kalau adik-adik melihat konsentrasi Pasti tahu. cepat. Soalnya Iya. sebutkan bagaimana cara orang Israel memakan makanan itu. Iya. Caranya Jangan pakai bagaimana? pakai apa, Iya. bawa Tadi apa. apa? Udah ditunjukkan ya. Jelas banget ya Kak ya. Iya, heeh, sama Kak Pami tadi. Udah pamit Bunda, tadi iya. ya. Heeh. Bagaimana Iya. cara orang Israel Memakan memakan makanan itu. Ya. Yo. Bawa ini, Mm. pakai Tadi ini. lihat gambar Pokoknya sekali ini. ya. Gambarnya udah ditunjukkan sama Bunda Harus Pami ya. Ada Heeh. ininya, Mm-mm. pegangnya Yang itu apa? bagaimana gitu ya Kak ya. Gimana? Sudah? Sebentar Kak. Oh, Itu belum. ada yang Sebentar Tuh, Kak, baru nulis Iya, baru gitu. nulis itu. Ada 3 soalnya Iya, gitu ya. heeh. Yuk. Wah, sudah itu ada, sudah yuk. Yo, Ya, itu sudah sudah. semua ya, udah pinter-pinter semua. Lanjut soal Yuk. berikutnya. Kita lanjut lagi soal yang berikutnya. Sekarang mudah juga ini. Kalau kalian adik-adik semua konsentrasi tadi, melihat gambar, mendengarkan, pasti langsung bisa jawab ya. Ini pertanyaannya. Apa yang harus dibubuhkan atau dioleskan pada setiap ambang dan tiang pintu orang Israel? Tadi ada pintu. Ya. Wah, itu Apa yang ya, dioleskan? yang dioleskan apa? Mentega. Nah, itu. Iya. Ya, mungkin itu ya. Apa yang pasti dioleskan mudah ini, yuk. apa? Yuk. Pertanyaan terakhir. Tadi sudah dijawab, yang dioleskan di tiang pintu apa? Wah, sudah, Kak. Udah itu Sudah, cepet sudah, mudah itu. Mudah itu tadi kan. Pertanyaan terakhir. Bunda Pami tadi juga sudah menjelaskan sejelas-jelasnya. Apa yang dilakukan Allah ketika melihat ada darah di ambang dan tiang pintu? Iya. Yang dilakukan Allah Apa? Iya. Tadi ya. jelas ya Kak ya? Jelas. Ya. Yang dilakukan itu Allah itu apa setelah melihat ada Mm-mm. darah di tiang Oh pintu sudah ada tadi. darahnya. Ya. Oh gitu. Berarti Tuhan Iya. harus melakukan apa? Apa yang dilakukan Allah Ya. setelah melihat Iya. oh ada darah di tiang pintunya? Wah. Sudah? Ya. Ini pertanyaan terakhir ya Kak. Iya sudah. Sudah Kalau jelas. adik-adik melihat, mendengarkan Betul. pertanyaan 1
sampai dengan ke berapa tadi? 10. 10 tadi ada kaitannya di situ. Ini Semua. bisa jawab ini, bisa jawab ini, bisa Betul. jawab ini. Jelas Iya, sekali. jelas sekali Sudah ya. ada Sudah semua. semuanya. Untuk yang Ya. anak-anak kecil juga Iya. tidak boleh berkecil hati. Iya. Nanti ada Iya. mewarnai untuk aktivitasnya. Terus Diwarna ya. iya, diwarnai untuk presensi Nanti bisa dikirim lewat guru sekolah minggu masing-masing. Ya. Ya. Sebelum kita akhiri ibadah anak pada minggu ini, pada pagi hari ini. ya, kita akan memujikan satu pujian. Sebelum itu anak-anak yang diberkati itu harus apa tadi? Harus yang boleh kebebasan itu harus apa? Itu? Harus apa, Kak? Apa? Apa ya, Adik-adik ya? Taat apa aja? Adik-adik Ayo, tahu? Taat apa? Taat melakukan firman Tuhan. Betul. Contohnya apa? Mengasihi sama Betul. orang tua. Kalau disuruh ya cepat melakukan ya. Iya. Itu ya salah contohnya untuk taat pada Taat, Tuhan ya. Mengasihi taat sama pada, ya betul. tidak nakali teman. Betul. Itu, ya, itu masuk taat juga ya. Iya, Iya, taat ya. itu nggak harus di rumah ya, Iya, di lingkungan semuanya. sekitar kita Iya. dimanapun harus. Pak Novi, kita akan Kita akan memuji pujikan dan nama memuliakan Tuhan nama Tuhan. lagi. Ku menang bersama Yesus karena Tuhan. kita telah dibebaskan dari Iya. dosa ya. Semangat ya adik-adik ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sampai jumpa lagi ya Jumpa lagi, anak. adik-adik. Sampai jumpa, ketemu lagi di minggu depan dalam ya, ibadah online anak. Iya. Iya. Terima kasih, Tuhan memberkati. dadah semuanya.